أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي الآية الأخرى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa mari kita mengucap rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kita taat ataupun kita maksiat. Sekalipun kita adalah seorang yang maksiat, Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita. Subhanallah. Inilah bentuk kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mau saat kita berbuat maksiat maka ditarik semua rezeki, bisa. Tapi Allah tidak berlaku demikian. Sekalipun kita maksiat kepadanya, Allah berikan rezeki. Kemudian Allah juga berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Maka mari kita gunakan kesempatan Allah. Selama hayat di kandung badan, selama jasad belum terbujur kaku di pembaringan, selama nyawa masih ada di badan kita ini, mari kita gunakan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta ahli dan keluarga beliau. Kita ketahui bersama kaum muslimin sekalian, bahwa selaku umat muslim, pegangan kita dalam hidup ini adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa tiada keraguan, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semestinya segala perilaku kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, mulai dari bangun pagi hingga kita tidur kembali, itu harus berdasarkan kepada undang-undang ataupun aturan-aturan yang digariskan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk, way of life. Al-Quran merupakan jalan hidup kita. Maka segala ucapan, gerak, langkah, itu harus berdasarkan kepada Al-Quran. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, apa yang kita butuhkan, itu semua sudah Allah berikan aturannya, petunjuknya di dalam Al-Quran, kaum muslimin sekalian. Maka Al-Quran cukuplah sebagai pegangan kita. Maka Al-Quran inilah semestinya yang harus menjadi fokus kita. Kita kaji siang dan malam. Kita baca, kita pahami maknanya. Kemudian kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di antara sekian banyak kandungan yang ada di dalam Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran mengandung kisah-kisah, sejarah,
Al-Quran memuat tentang sejarah-sejarah umat yang terdahulu. Baik itu adalah umat-umat yang saleh, yang berjaya, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga memuat tentang sejarah umat-umat yang zalim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Kita bisa belajar dari sejarah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini salah satu ayat dalam surat Yusuf, bahwa sebenarnya Al-Quran mengajarkan kita bagi orang yang memiliki akal terdapat pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Salah satunya adalah pelajaran yang bisa diambil dari sejarah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita mau mencermati, merenungi perjalanan hidup Nabi Yusuf, mulai dari kecil benci oleh saudaranya, kemudian dibuang ke dalam sumur, kemudian diambil oleh sebuah kafilah, dijual menjadi budak. Tapi berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, dia kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran penting dari perjalanan hidup Nabi Yusuf? Sabar. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Sudah dibuang ke dalam sumur, menjadi budak, tapi beliau tetap percaya akan rahmat kasih sayang Allah. Maka Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi, jadi seorang pembesar istana. Inilah kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Yusuf berkat kesabarannya. Kaum muslimin, dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kaum muslimin, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk melihat bagaimana alam ini diciptakan. Bagaimana langit dan bumi diciptakan dengan segala isinya. Bagi orang yang berpikir, ini ada pelajaran untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau memikirkan bagaimana mungkin alam dengan segala kerumitan yang ada di dalamnya, untuk satu perkara saja, bagaimana mungkin seekor ular tidak punya kaki tapi bisa berjalan? Bagaimana ada makhluk yang bisa hidup di darat dan di laut? Bagaimana Allah menciptakan senyum, semut, kemudian kumbang yang memiliki madu? Itu bagi orang yang menggunakan akal pikirannya, tentu dia akan memikirkan dengan baik-baik. Maka di antara semua ciptaan yang paling mulia, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Inilah kita, grand design terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pikirkan tentang diri kita yang satu saja bagian Allah ciptakan. Dalam ujung ayat ini Allah memberikan pernyataan,
la ayatin liulil albab. Bahwa semua penciptaan ini sebenarnya ada pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Kemudian perhatikan, Allah ciptakan siang dan malam. Bayangkan andai kata Allah ciptakan siang saja, tidak ada malam. Atau sebaliknya malam saja, tidak ada siang. Tidak mungkin ada kehidupan. Tanpa adanya matahari tidak mungkin ada kehidupan. Demikian juga sebaliknya, andai kata matahari selalu juga akan menimbulkan kebinasaan. Allah ciptakan keduanya saling beriringan, saling menopang. Tentu bagi kita yang berpikir ini adalah sesuatu hal yang memang luar biasa. Hanya Allah yang mampu menciptakannya, kaum muslimin sekalian. La ayatil liulil albab. Bahwa tanda-tanda ini semua, apa yang ada di dalam dunia ini menjadi tanda bagi orang yang mau berpikir. Kaum muslimin. Lebih jauh Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Taha ayat 128. Afalam ya'ti lahum kama ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin, berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kaum muslimin, Al-Quran telah menyebutkan contoh umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Mulai dari Fir'aun, Qarun, umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, dan contoh umat-umat kita terdahulu. Al-Quran menjelaskan itu. Ditambah lagi masih ada bekasnya. Lihatlah kalau kita ke Mesir, di sana ada piramida. Bahkan tubuh Fir'aun sendiri yang sudah dikekalkan jasadnya di dunia ini oleh Allah, itu disuruh menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana azab yang sangat pedih akan diperoleh orang-orang yang berani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau memikirkannya, kaum muslimin sekalian. Banyak sekali sudah tanda-tanda. Kalau kita ingin melihat jasad Fir'aun, kita bisa datang. Dan penelitian arkeologi terbaru ditemukan sebuah daerah di mana ini dianggap sebagai tempat dulu kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah, dibalikkan dalam bumi. Itu dihujani dengan batu, kemudian dibalikkan. Tempat itu ditemukan saat ini menurut kajian para arkeologi. Ini menandakan bagaimana dahsyatnya cobaan ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat dalam hati Allah, sedikit mari kita kaji sejarah daerah kita, Asia Tenggara. Umumnya kita adalah masyarakat Asia Tenggara. Tentu kalau kita mau membaca sejarah Asia Tenggara pada abad ke-15, 16, 17 merupakan daerah dengan kemajuan Islam yang sangat pesat. Asia Tenggara kalau kita mau mengkaji sejarah, itu adalah tempat bagaimana umat muslim bisa memberikan rahmatan lil alamin. Mulai dari Banten, kerajaan Banten, Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, Batan Darussalam, kemudian kerajaan Campa. Ini adalah komunitas umat muslim pada masa yang dulu. Bagaimana Islam berperanan penting terhadap perkembangan peradaban umat manusia yang ada di Asia Tenggara. Salah satu buktinya adalah kita. Kita ini adalah hasil dari usaha dakwah yang dilakukan oleh orang-orang tua kita pada masa dahulu. Bagaimana kejayaan Selat Malaka, Johor, ini adalah pusat perekonomian di Asia Tenggara. Ditambah Bandar Patani, Bandar Aceh Darussalam, ini adalah tempat transit para ulama-ulama yang datang dari Mekah, dari Madinah, dari Hadramaut, dari India. Ini pusat peredaran umat Islam dengan segala kemewahannya. Di segi ekonomi,
Dari segi dakwah, Islam begitu masyhur sehingga kita masih bisa membaca bagaimana peran tersebut. Yang terbalik kaum muslimin sekalian, saat ini barangkali kita masih dianggap sebagai umat nomor 2. Pertanyaannya kenapa? Berbeda dengan daerah di Arab, Asia Tenggara, dakwah dilakukan secara baik-baik tanpa ada kekerasan. Islam hadir ke daerah Asia Tenggara itu rahmatan lil alamin. Karena ilmuwan yang dimiliki oleh para pendai-pendai sekalian. Islam diterima oleh masyarakat Asia Tenggara dengan dakwah, bukan dengan pedang. Islam datang kemari dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dijelaskan arti tauhid. Dijelaskan pentingnya beriman kepada Allah dengan segala contoh akhlak perilaku para mubaligh. Akhirnya masyarakat Asia Tenggara berbondong-bondong memeluk ajaran Islam dengan rahmatan lil alamin. Kemudian kaum muslimin, pada abad 18 umat Islam sudah sibuk dengan harta benda, perebutan kekuasaan, sehingga pada intinya yang menghancurkan Islam itu adalah intinya secara internal itu berasal dari kita umat Islam sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin, di depan kita saat ini ada masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Community. Ini menjadi langkah kita. Ini menjadi peluang umat Islam. Kenapa? Satu contoh saja, Fatani University dengan segala corak mahasiswa pelajar yang ada di sini. Mulai dari Cina, Kamboja, Indonesia, Malaysia. Ini adalah peluang yang sangat besar. Bagaimana dakwah bisa kembali digalakkan. Bayangkan di sini bercampur berbagai macam orang dari berbagai macam negara dengan segala keunikan, kekhasan yang dimiliki. Seperti inilah Islam dulu pada abad-abad ke-17, 18, 16. Bagaimana warna tidak menjadi masalah, mau hitam, kuning, hijau. Kewarganegaraan bukan menjadi batas. Identitas kita adalah satu, Islam. Atau oleh sering disampaikan oleh guru kita, umat wahidah. Itulah identitas kita. Identitas sebagai umat wahidah Islam inilah yang akan menjadikan kekuatan kita untuk merebut pasar ekonomi ASEAN. Tentunya dengan dakwah. Seperti inilah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bagaimana dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu kaum muslimin, apa faktor? Ini mungkin menjadi hal yang paling penting. Bagaimana umat-umat terdahulu diterima oleh masyarakat pada umumnya? Maka yang paling mendasar adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja." Dan inilah yang dipegang oleh umat-umat terdahulu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah hidupnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Mana orang-orang yang beriman? Mereka itulah yang mendirikan sholat, kemudian berbuat yang baik, berkata-kata yang baik, kemudian membayar zakat. Inilah yang pertama harus kita lakukan. Bagaimana kita mampu merebut pasar ekonomi ASEAN dengan membaca sejarah yang ada. Itu yang pertama harus kita pahami adalah meningkatkan ketakwaan. Karena hanya ketakwaan kepada Allah ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tidak akan ada yang mampu melawan ketakwaan kepada Allah. Karena ketika takwa yang ada hanya satu yang akan kita takuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kaum muslimin. Yang kedua, tentu untuk memberikan orang lain sadar dibutuhkan pengetahuan. Maka mari tingkatkan kualitas keilmuan kita. Kita belajar dengan benar-benar. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum alladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat.
syarat mutlak untuk merebut pasar, untuk merebut hati orang lain. Ketika kita ingin menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang agama Islam, maka syaratnya adalah kita harus memiliki ilmu pengetahuan kaum muslimin sekalian. Kita harus belajar. Kenapa kerajaan Aceh Darussalam, kenapa kerajaan Banten, Tatar Darussalam itu jatuh dan runtuh? Karena faktor ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi acuan nomor satu. Kehancuran umat-umat terdahulu faktor karena iman tidak ada. Kemudian juga karena ilmu pengetahuan tidak diindahkan kembali. Maka hancurlah peradaban Islam di Asia Tenggara pada saat itu. Sehingga kita hari ini menjadi pengikut, bukan yang diikuti. Maka caranya adalah, mari kita tingkatkan keilmuan kita. Sehingga dengan punya ilmu, tahu bagaimana kita cara menyampaikan kepada orang lain. Dengan ilmu, kita bisa berikan yang mana yang benar. Bagaimana kita akan mengajak orang lain? Contoh saja, bagaimana kita akan menyampaikan suatu kebenaran? Bagaimana kita tahu 2 tambah 2 4 kalau kita tidak pernah belajar? Kita katakan 2 tambah 2 5, maka orang lain akan marah. Karena salah yang kita sampaikan. Maka ketika kita menyampaikan dakwah Islam, tentu kita harus paham apa itu Islam dan bagaimana ajaran-ajaran Islam disampaikan. Yang terakhir kaum muslimin sekalian, bagaimana cara kita bisa merebut pasar ASEAN? Tentu dengan membangun ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sungguh kami jadikan antara kamu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Saya dari Indonesia, ada dari Cina, ada dari Kamboja, kemudian dari Laos, kemudian dari Arab. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa satu lebih besar, satu lebih tinggi, tidak. Kita satu, memang Allah ciptakan kita berlainan. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, untuk berada dalam satu ikatan yang kuat. Dengan kekuatan bersama, mencegah perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Kita ikat dalam satu ikatan, maka insya Allah Asia Tenggara akan menjadi pusat peradaban Islam untuk selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.